Dede sudah menyatakan kemarin bersedia menghadapi resiko apapun, termasuk harus masuk penjara menggantikan ketujuh yang sekarang mendekam di penjara seumur hidup. Artinya Dede sudah memperlihatkan sikap yang sekesatria. Saya katakan, mari kita belajar dari kuli bangunan. Hola netizen yang tercinta, Dede, saksi kasus Pina Cirebon, mengaku siap menggantikan hukuman yang dijalani 7 terpidana. Mereka terjerat hukuman penjara seumur hidup. Kuasa hukum Dede, Suhendra Asido Huta Barat, mengatakan kliennya merasa terpanggil untuk berkata jujur dalam kasus Pina Cirebon. Dia menyampaikan Dede mengungkap keterangan yang disampaikan dalam BAP pada 2016 tidak benar. Menurut Suhendra, Aib dan Dede kunci dari kasus keterangan palsu ini. Kedua saksi ini yang ditemui Ibtu Rudiana di Polres Cirebon dan menyatakan ada kumpul-kumpul di depan SMPN 11 Cirebon, kejar-kejaran dan pelemparan batu. Padahal Dede tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak mengenal korban dan pelaku. Dede disebut jauh lebih lega di penjara daripada menghirup udara bebas, tapi tahu perbuatannya mengakibatkan 7 orang di penjara, sehingga Dede siap menggantikan posisi ke-7 terpidana tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bila kalian masih mengingat perjalanan tengah malam Ano 8K bersama tim, rasanya kalian tidak harus kaget dengan apa yang disampaikan oleh Dede TV. Karena pada dasarnya perjalanan tersebut yang salah satunya menuju lokasi beliau adalah memang mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Meskipun memang dengan hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun pada dasarnya apa yang dijelaskan Dede TV terhadap Kang Deddy Mulyadi itu hanya sebagian kecil saja. Karena sebenarnya apa yang dijelaskan Dede TV kepada Kang Deddy Mulyadi itu hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak yang terjadi. Karena memang ada beberapa hal yang harus disimpan terlebih dahulu karena menyangkut banyak hal yang berimplikasi kepada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan ke depannya. Karena jujur saja sebenarnya ada banyak hal yang memang harus disimpan terlebih dahulu. Ada banyak hal karena menyangkut banyak pihak, menyangkut banyak hal yang bila di waktu yang kurang tepat diungkapkannya akan menjadi sebuah blunder. Namun bila disampaikan di waktu dan tempat yang tepat akan sedikit banyak atau berimplikasi kepada pengungkapan peristiwa. Karena pada dasarnya kita meminta kepada Dede TV untuk menjelaskan kepada Kang Deddy Mulyadi bila secara on the record hanya sebagian kecil saja. Namun ada banyak hal dijelaskan secara off the record agar kondisi yang ada tidak membahayakan banyak pihak. Karena sebenarnya Dede TV cukup memiliki banyak informasi yang mampu mengungkapkan peristiwa secara faktual. Nah, hal-hal tersebutlah yang disampaikan secara off the record. Cukup off the record saja, meskipun Ano 8K mengetahui persis hal-hal yang dianggap harus off the record tersebut. Maka tunggu saja, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, akan dijelaskan secara gamblang. Sabar. Ada perjalanan berikutnya yang akan memunculkan sosok yang lain untuk menambah keseruan apa yang terjadi. Bahkan akan jauh lebih menggelegar bila sosok tersebut muncul. Sabar, ada waktunya. Tenang, semua akan indah pada waktunya. Meskipun tidak cepat, namun tidak dalam waktu yang lama. Sabar, tenang saja. Ulala. Akhirnya saksi Dede yang dulu memberikan kesaksian palsu bersama Aib muncul dan sekarang memberikan kesaksian baru kepada Kang Deddy Mulyadi. Dari kesaksian yang diberikan oleh Dede terhadap Kang Deddy dapat disimpulkan bahwa 3 DPO dan 7 terpidana itu semuanya adalah fiktif. Itu hanyalah karangan Rudiana, skenario yang dibuat oleh Rudiana. Ternyata Rudiana itu selain polisi, dia juga adalah seorang sutradara karena pinter bikin skenario. Dan buat kamu Bu Widya dan para fansnya, silakan kalau kalian mau cari pelaku sesungguhnya, tapi jangan berdasar kepada DPO. Karena kalau kalian berdasarkan DPO itu artinya kalian percaya dengan skenarionya Rudiana. Lantas kalau kalian percaya dengan skenario Rudiana, apa bedanya kalian dengan Aib dan Dede?
Dede akhirnya muncul ke publik dan memberikan pernyataan bahwa kesaksiannya itu palsu dan diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Dan ini bisa jadi novum baru untuk membebaskan ke-7 terpidana yang sudah mendekam seumur hidup loh. Dan entah kenapa sampai sekarang orang masih percaya dengan narasi katanya daripada faktanya. Ini sudah fakta, ini Dede yang sudah memberikan kesaksian palsu dan muncul ke publik bahwa dia diarahkan oleh Aep dan Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu. Kalian kenapa masih percaya sama si nenek itu? Aduh, jangan sampai si nenek juga nanti bilang Dede muncul ke publik itu saya yang suruh. Waduh, sadar kalian, KDM nih. Lain bos, ya masih Dede anu memberikan kesaksian palsu di kasus Pina Cirebon yang si Aep yang melahirkan 8 terpidana dan berujung di penjara, diacungi jempol ku kami mah bos. Ku sabab geus mengakui kesalahan dengan kesaksian palsunya. Sanajan ayeuna diancam ku pidana ginya di penjara, mudah-mudahan we atuh teu lila teuing. Kajaba si Aep rek digantung ke sabodot teuing. Ku sabab si Aep mah berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Liar ibarat macek na hayang ari ngawina mung anjing. Bangkai. Lihatlah Aep beserta Pak Rudiana. Mas Dede ini salah satu orang yang menjadi korban keegoisan dan kebiadaban kalian. Mas Dede kalian suruh-suruh untuk membuat kesaksian padahal enggak tahu apa-apa tentang kejadian Vina. Akibat kesaksian Mas Dede yang kalian paksakan tersebut, lihatlah anak-anak manusia yang di dalam penjara itu menjadi korbannya. Ya, buat Mas Dede, jika sudah mengakui kesalahannya, mengakui kekeliruannya, jika ingin meminta maaf, kami dari netizen pasti akan memaafkan buat Mas Dede, tapi tidak untuk Aep dan Rudiana. Lebih baik mengakui kesalahannya sekarang daripada enggak sama sekali Mas Dede. Ya Tolor. Shock rasanya mendengar bahwa saksi-saksi dalam kasus Vina dan Eki ini adalah saksi palsu yang sudah dirancang oleh orang tua daripada Eki, yaitu Pak Rudiana. Inilah yang membuat masyarakat Indonesia terkadang tidak mempercayai institusi ini. Karena siapa? Karena oknum-oknum yang tidak bisa dipercaya. Coba kalau Bapak Deddy Mulyadi tidak turun ke lapangan, apakah di sini polisi akan bertindak? Mungkin bertindak, mungkin menyelidiki. Namun dengan adanya Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan, maka hasilnya lebih terang benderang. Dan kita semakin positif terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi untuk memperbaiki Indonesia tercinta. Saya setuju kalau Bapak Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Walaupun saya orang Jawa Timur, tapi saya tetap mendukung karena kinerjanya yang terjun ke lapangan itu menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memang disukai rakyat dan ada di dalam hati rakyat. Salam sukses buat Bapak Deddy Mulyadi.